Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan membawakan materi dari sebuah studi yang telah diberikan atau dibagikan. Tetapi sebelum saya membawakan materi ini, alangkah baiknya saya memperkenalkan diri dulu. Nama saya Sahrul Aditya Dharma Amoka, mahasiswa Universitas Fajar dengan NIM 2010-521-034. Saya dari Prodi Hubungan Internasional. Ya, kali ini saya akan membawakan materi tentang atau menjelaskan materi tentang Arab Maghrib Union. Apa sih ini Arab Maghrib Union atau AMU? Ya, di sini kita bisa lihat Arab Maghrib Union adalah sebuah perjanjian perdagangan di kawasan tersebut, di kawasan Arab Afrika Utara tersebut. Anggota atau negara anggota yang ada di Arab Maghrib Union di sini ada 5, yaitu Aljazair, Libya, Mauritania, Maroko, dan Tunisia. Ya, di sini kita bisa melihat perekonomian anggota dari Arab Maghrib Union. Di sini kita bisa lihat Aljazair dengan nominalnya sekian, Libya dengan nominalnya juga sekian, Mauritania, Maroko, Tunisia nominalnya sekian. Dan di sini kita bisa lihat Persatuan Maghrib Arab. Mungkin di sini kita bisa bilang total dari keseluruhan ekonomi anggota Maghrib Arab Union ini. Ya, di sini kita mengenal lebih dalam Arab Maghrib Union ini. Apa sih itu Maghrib? Pasti bakal muncul pertanyaan, kata Maghrib itu apa sih? Maghrib yaitu istilah dari Arab yang berarti tempat matahari terbenam. Barat atau bisa dibilang barat dalam perspektif Arab. Istilah ini merujuk kepada negara-negara anggota yaitu Maroko, Aljazair, Libya, Tunisia, Mauritania, dan wilayah sengketa Sahara Barat yang lainnya. Ya, di sini mengenal lebih jauh lagi tentang Arab Maghrib Union. Jauh ke belakang lagi tentang masa lalu kawasan ini. Sebelum pendirian negara-negara modern di wilayah ini pada zaman ke-20, istilah Maghrib merujuk pada wilayah yang lebih kecil setelah pegunungan Atlas di selatan dengan Laut Tengah di utara sehingga meliputi beberapa akbar Libya dan Mauritania. Setelah Islam masuk di wilayah ini, istilah ini juga meliputi wilayah Al-Andalus, Sisilia, dan Malta. Wilayah ini disatukan sebagai entitas politik yang independen oleh kerajaan Numidia dan nantinya oleh penaklukan Islam awal zaman ke-8. Kapan unifikasi terpanjang yang pernah dilakukan oleh Arab Maghrib Union ini? Unifikasi terpanjang yang pernah dilakukan pada masa Murtabitun dan Muwahidun setelah 1040 hingga 1269. Nah, di sini pasti ada pertanyaan nih. Mengapa Uni Maghrib didirikan? Pasti ada alasannya dong. Nah, ini dia alasannya. Alasan singkat dari pertanyaan ini. Pada tahun 1989, Uni Maghrib didirikan untuk tercapainya kerjasama dan integrasi ekonomi wilayah ini di wilayah Arab Afrika tersebut. Nah, di sini kita mengenal struktur kepemimpinan dan yang divisikan yang saya dapat atau yang saya cari
ada 2 orang ini. Sebenarnya ada sih yang lain juga, cuman saya tidak dapat mendapatkan foto atau bagaimana. Di sini kita bisa melihat pemimpin sekjen yang ada di sebelah kiri. Ia bernama Tayyip Bachoch, dan yang di sebelah kanan itu yang didivisikan ada Presiden Libya Muammar al-Gaddafi. Nah, kita akan lanjut. Bagaimana sih kabar Uni ini untuk saat ini? Uni ini sekarang sudah beku, menurut yang saya dapat dan saya baca di beberapa buku referensi dan bantuan-bantuan dari web Google. Katanya Uni ini sekarang sudah beku. Terus ketegangan tentang status wilayah Sahara Barat setelah Aljazair dan Maroko muncul kembali, ditambah dengan isu perbatasan yang belum berakhir antara negara Maroko dengan Aljazair. Lalu ada masalah yang lainnya. Di sini Afrika merasa tidak nyaman dengan kata Maghrib karena mereka menganggap atau berpendapat kata ini berasal dari Arab dan dituduh hasil dari ambisi ekspansionis Arab. Istilah alternatif orang-orang Berber untuk Maghrib diubah atau dipopulerkan. Orang Berber ini berusaha untuk mempopulerkan atau mengganti kata Maghrib menjadi kata Tamasga yang terus dipopulerkan oleh aktivis-aktivis Berber. Mungkin sekian yang bisa saya bawakan. Mungkin materi yang saya bawakan atau penjelasan yang saya dapat bisa dibilang pas-pasan gitu. Tetapi saya berusaha ingin menyelesaikan tugas yang telah diberikan atau amanah, ya bisa dikatakan amanah juga sih. Saya berterima kasih kepada dosen atau kakak yang telah memberikan materi atau studi ini untuk saya bawakan pada kali ini. Mohon lebih kurangnya mohon dimaafkan. Dan ini juga ada beberapa sumber referensi yang saya dapat. Ada 5 lah, ada 5 dari buku dan bantuan web Google. Ya, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan dan tugas yang telah diberikan. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.